kejutan masih terus berlanjut. Setelah dari Kali Cokel, kami pergi ke salah satu pantai yang paling terkenal di Pacitan dan melihat sabana indah di sana. Siapkan mata, telinga, dan jari Anda. Selamat datang di Pantai Klayar dan Pantai Karangbolong. Halo, selamat datang di channel Hans Eleven. Pada catatan perjalanan spesial kali ini, saya akan menceritakan backpacker saya mengunjungi daerah-daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada beberapa waktu yang lalu. Di edisi sebelumnya, saya beserta rekan saya yaitu Zulfikar mengunjungi beberapa pantai yang ada di daerah Pacitan. Yang pertama adalah Pantai Watu Karung, kemudian yang kedua adalah Kali Cokel, dan setelah dari Kali Cokel, kita akan mengunjungi pantai lain yang ada di Pacitan. Dari Kali Cokel, kita sedikit kebingungan tuh, karena kita belum tahu tujuan kita kemana selanjutnya. Nah, karena berbekal informasi dari mas-mas yang membawa kami eksplorasi Kali Cokel, yang mengatakan bahwa Pantai Klayar merupakan pantai paling terkenal dan paling keren katanya di Pacitan, yaudahlah kita kemudian lanjutkan perjalanan ke Pantai Klayar. Dan dari jauh-jauh hari, saya juga sempat melihat beberapa keindahan dari Pantai Klayar di media sosial. Dari Kali Cokel, kita kemudian melanjutkan perjalanan ke Pantai Klayar. Kami berangkat dari Kali Cokel pada pukul 1. Kami kembali melewati jalan ekstrim yang ada di Pacitan, yang dipenuhi dengan tanjakan turunan, serta kelokan yang sangat aduhai. Setelah kurang lebih setengah jam kita berada di perjalanan, kita kemudian sampai di sebuah pertigaan yang jalannya itu benar-benar jalan raya besar yang bisa dilalui oleh bus. Jadi kalau misalkan kita pergi ke Pantai Watu Karung, Kali Cokel, jadi si jalannya itu tidak bisa dilalui oleh bis karena jalannya itu kecil. Dan baru kali ini setelah 2 hari kita berada di Pacitan, kami akhirnya menemui jalan besar. Dan jalannya tersebut akan menuju ke Pantai Klayar, yaitu tempat yang akan kami tuju selanjutnya. Di tengah perjalanan, kami kemudian mencari toko ataupun warung untuk membeli berbagai macam perlengkapan makan kami selama di Pantai Klayar. Dan akhirnya kita sampai itu di salah satu toko, dan ketika kami sampai di sana kita kemudian membeli makanan untuk kebutuhan kita selama di Pantai Klayar nanti. Setelah kita membeli makanan, kita kemudian melanjutkan perjalanan, dan karena Pantai Klayar ini konon katanya merupakan pantai paling ramai di Pacitan, maka tak heran kalau misalkan di sepanjang perjalanan kita bertemu dengan banyak mobil, motor, bahkan bis yang juga melalui jalan tersebut. Tak beberapa lama setelah kami membeli logistik untuk membeli makanan dan melanjutkan perjalanan, kami akhirnya tiba di Pantai Klayar. Dan waktu ketika kita sampai di gerbang Pantai Klayar, dari kejauhan terlihat laut beserta dengan ombak dari Samudra Hindia yang benar-benar sangat keren kalau misalkan kita lihat secara langsung. Setelah kita membayar tiket masuk, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Dan di luar dugaan, pas ketika kita sampai di Pantai Klayar, ternyata itu benar-benar ramai sekali. Pokoknya dimulai dari gerbang sampai dengan ke arah pantai, itu benar-benar ramai banget, penuh dengan orang gitu. Dan pada hari itu kita benar-benar baru ngeh gitu bahwa kita mengunjungi Pantai Klayar itu pada hari Minggu. Dan pasti kalau misalkan hari Minggu di tempat wisata manapun, itu pasti ramai karena banyak orang-orang yang ingin berlibur pada hari weekend. Kita kemudian mengendarai motor dan berjalan-jalan di Pantai Klayar dan mencari space di mana kita untuk mendirikan tenda. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali pedagang yang menjual souvenir, contohnya seperti baju, kemudian cenderamata, yang menawarkan jajanannya kepada para turis yang mengunjungi pantai tersebut. Setelah kita coba cari dari gerbang Pantai Klayar sampai dengan ujung Pantai Klayar, ternyata pemandangan yang masih tetap sama, dipenuhi dengan orang-orang, dan kita kebingungan karena kita posisinya waktu itu masih siang, dan kalau misalkan kita pengen mendirikan tenda, kita belum tahu tempatnya di mana karena di sepanjang bibir pantai itu benar-benar penuh dengan orang gitu, benar-benar sesak, dan kita pun kebingungan, wah gimana nih, masa kita harus nyewa homestay sih? Padahal kan tujuan kita masih banyak gitu. Kan sayang juga kalau misalkan kita bawa tenda tapi nggak dipakai gitu kan. Karena waktu itu buntu, kita belum tahu tujuan kita kemana. Akhirnya kita kemudian kembali lagi ke gerbang Pantai Klayar. Dan ketika kita sebelum sampai di gerbang Pantai Klayar, ada satu belokan ke kiri yang di sana tuh merupakan tempat parkir dan tempat
tempat menjual berbagai souvenir. Kita kemudian pergi ke sana, kemudian mencari-cari tempat hingga akhirnya kita sampai di ujung dari parkiran tersebut. Kita kemudian memarkirkan motor, kemudian berjalan-jalan di sekitar sana untuk mencari tempat yang cocok bagi kami mendirikan tenda. Setelah kita kemudian berjalan-jalan di sekitar tebing tersebut, akhirnya kita sampai di ujung, dan dari ujung itu benar-benar terlihat seluruh pemandangan Pantai Klayar dari atas. Wah, itu benar-benar keren banget. Apalagi kalau misalkan posisinya lagi gak rame gitu. Benar-benar pasirnya tuh putih sepanjang mata memandang dari ujung barat hingga ujung timur. Kemudian di tengahnya juga ada satu pulau kecil yang tentunya mirip seperti Pantai Watu Karung, namun yang ini sedikit berbeda karena ombak yang ada di Pantai Klayar ini lebih besar jika dibandingkan dengan Pantai Watu Karung. Tak jauh dari ujung tebing, kami kemudian menemukan satu lahan kosong yang mungkin bisa kita pakai untuk mendirikan tenda. Akhirnya kita kemudian mendirikan tenda di sana, dan orang-orang sana tuh kayak keheranan gitu ngeliatin kita. Soalnya kan mereka tuh cuma jalan-jalan gitu kan, bareng sama keluarga, terus foto-foto di sana. Kemudian mereka ngeliat kita ngedirin tenda tuh ya, mereka mungkin baru pertama kali gitu. Kita yang jadi pusat perhatian ya gak terlalu dipentingin gitulah. Yang penting kita bisa istirahat di sana dan bisa makan pada siang itu. Setelah tenda selesai dibuat, kami kemudian beristirahat di sana. Dan setelah beberapa lama saya ngerasa kok kayak gabut gitu ya. Mengingat pada waktu itu, waktu masih menunjukkan pukul 3 dan itu tuh masih jauh ke malam hari gitu. Kemudian waktu itu saya kemudian berinisiatif buat jalan-jalan di sekitar sana. Dan dari ujung tebing, di sebelah barat tuh kelihatan kayak ada sabana gitu. Nah, kemudian saya berpikir, kalau misalkan jalan-jalan ke sana, apa pemandangannya keren juga kayak di sini? Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke sana. Namun, pas ketika saya pengen pergi ke sana dan mengajak Zulfikar, ternyata Zulfikar sedikit kurang enak badan, dan saya pun tidak terlalu memaksakan dia untuk ikut bareng dengan saya karena rencananya saya akan berjalan dari Pantai Klayar ini ke tempat tersebut. Kita kemudian pergi ke daerah atas. Nah, dari sana kita kemudian mencari jalan untuk pergi ke sabana tersebut. Dan ternyata jalur yang kita lewatin ya cukup agak sulit juga gitu. Soalnya kita harus benar-benar ngelewatin kayak rawa-rawa gitu sebelum akhirnya kita sampai di sabana. Nah, ketika kita sampai di sabana, itu saya benar-benar ngerasa takjub gitu. Soalnya jarang-jarang di tepi pantai ada sabana gitu. Cuma ada di Pacitan doang. Waktu itu saya menikmati suasana di sana. Kemudian kita juga mendokumentasikan keindahan alam yang ada di sana. Nah, dari sabana tersebut, dari sebelah atas terlihat ada sebuah jalan yang itu pun bisa dilalui oleh motor. Karena waktu itu saya melihat ada beberapa orang yang berlalu lalang di sana. Nah, waktu itu saya kemudian berpikir tuh, gimana kalau misalkan kita coba aja ke sana? Barangkali di sana ada tempat wisata lain yang keren gitu. Waktu itu saya kemudian ngajakin Zul tuh, mau nggak pergi ke sana? Tapi ternyata karena dia sedikit kurang enak badan, akhirnya dia memutuskan untuk menolak permintaan saya dan kembali untuk beristirahat di Pantai Klayar. Akhirnya waktu itu saya kemudian pergi sendiri ke sana, kemudian berjalan, dan ketika saya sampai di sana, terdapat sawah dan juga kebun jagung yang mungkin merupakan tanaman milik warga sana. Saya kemudian berjalan melewati jalan setapak di sana, dan akhirnya kita sampai di ujung dari jalan tersebut, di mana tempat tersebut merupakan tebing yang di sebelah barat dan timurnya itu terlihat pemandangan dari Samudra Hindia beserta dengan tebing yang membatasinya. Dan ketika saya sampai di sana, saya benar-benar dibuat terkesima dengan apa yang saya lihat, dan itu benar-benar sumpah keren banget. Dimana di sebelah barat saya terlihat ada sebuah tebing yang bolong karena digerus oleh lautan. Dan kalau misalkan kita lihat dari atas, itu benar-benar keren banget. Gak cuma satu, bahkan tebing yang saya injak pada saat itu, ketika saya coba lihat ke bawah, itu juga terlihat bolong sama seperti dengan tebing yang ada di sebelah barat. Saya sampai di sana waktu senja, kemudian dipadukan dengan keindahan pesisir pantai dengan tebingnya yang eksotis.
Saya benar-benar bersyukur pada saat itu bisa pergi ke tempat tersebut. Waktu itu saya kemudian membuka HP dan pengen tahu nih, ini sebenarnya tempat apa gitu. Dan ketika saya coba cek di Maps, ternyata itu merupakan sebuah tempat yang bernama Karangbolong. Waktu itu saya kemudian scrolling di sosmed tentang Karangbolong, dan ternyata tempat tersebut merupakan tempat primadona bagi para turis yang ingin melihat sunset. Kemudian ketika saya sampai di sana, itu benar-benar gak ada orang sama sekali, jadi cuma saya sendiri di sana, dan ngerasa wah, tempat ini benar-benar serasa pantai milik sendiri gitu, karena benar-benar gak ada siapapun. Tempat itu benar-benar keren. Kalau misalkan saya nggak foto di sana, wah, itu benar-benar kayak sebuah penyesalan gitu. Dengan mengandalkan tripod, akhirnya saya bisa berfoto di sana. Walaupun agak sedikit ribet juga gitu ya. Ketika saya pengen jepret satu foto, ya saya harus balik lagi gitu ke HP, kemudian kembali lagi ke tempat semula, baru dapat foto gitu. Waktu itu saya berdiam di sana cukup lama, hingga akhirnya waktu menunjukkan hampir maghrib tuh. Nah, karena saya waktu itu tidak membawa senter ataupun perlengkapan malam lainnya, maka saya memutuskan untuk pergi lebih cepat dan menghindari perjalanan malam. Nah, waktu di tengah perjalanan, baru tuh kelihatan ada orang yang pergi ke sana, dan mereka pengen menikmati indahnya sunset di pantai Karangbolong. Dan mereka pun juga ngajakin saya gitu buat menikmati keindahan sunset di pantai Karangbolong. Tapi waktu itu karena posisinya saya sendiri, jadi ya saya memutuskan untuk pulang aja gitu dan melanjutkan perjalanan ke tenda. Nah, ketika saya sudah melewati sabana, kemudian rawa-rawa, akhirnya sampai di parkiran Pantai Klayar. Dan ketika saya sampai di parkiran Pantai Klayar, tempat yang tadinya penuh sesak sama bis, motor, dan juga mobil, pada sore itu tiba-tiba sepi gitu. Bis-bis yang tadinya terparkir dengan rapih di sana, tiba-tiba gak ada. Mungkin karena waktu sudah menjelang malam, jadi mereka memutuskan untuk pergi dari Pantai Klayar dan menginap di homestay yang ada di sana. Waktu itu saya berpikir begitu. Saya kemudian terus berjalan, akhirnya sampai di tenda, dan ketika sampai di tenda, saya kemudian mempersiapkan malam kami di Pantai Klayar.